cara kedua kita. Cara yang ketiga yang pengen saya sharingkan lagi ke teman-teman, dan yang terakhir mungkin akan kita sharingkan ke Bapak Ibu sekalian. Gimana sih cara kita untuk mengelola bisnis di minuman kekinian ini di pandemi tetap bisa berkembang kayak gitu. Jadi kita di kondisi pandemi yang seperti ini, kenapa malah buka cabang terus dan lain sebagainya, kita menggunakan strategi selain jemput bola secara online, kita juga ada jemput bola secara offline. Nah ini kebetulan saya lagi di kantor kami, yang awalnya nggak ada kantor, sekarang bisa punya kantor sendiri dengan tim lumayan. Kayak gitu. Semoga doa Bapak sekarang bisa tambah tumbuh, bisa menggerakkan ekonomi sedikit demi sedikit. Mungkin yang bisa kita jalani ada sebagai praktisi seperti ini. Yang ketiga yang maksud saya adalah yang ingin saya sharingkan cara kami ada jemput bola. Jemput bolanya gimana? Jemput bola kami itu adalah, boleh saya tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian. Kita mempunyai gebrakan di mana kita mengubah sebuah mobil untuk bisa jualan di daerah-daerah, di perumahan-perumahan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini, nah kayak gini, kita modifikasi bisa langsung jualan seperti ini. Tuh Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif dan contoh bagi Bapak Ibu sekalian untuk gimana biar nggak sulit untuk kita berjualan ketika mandek di satu tempat kayak gitu. Ini masih dari proses ongoing pekerjaan sama tim kami. Nanti kalau sudah meluncur mungkin akan bisa menjadi salah satu solusi di kami, Bapak Ibu sekalian. Itu ada 1, 2, 3 cara kami untuk growth di kondisi pandemi seperti ini sehingga kita bisa tetap survive. Mungkin bisa menjadi bisa menjadi cukup inspirasi bagi kawan-kawan gimana caranya kita bisa survive di kondisi pandemi. Sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan yang terhormat kepada Bapak Taufik dan Pak Darwin sudah menyampaikan menyajikan data-data UMKM yang luar biasa. Mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi selanjutnya untuk bisa kita ngobrol lebih interaktif, dan mungkin saya bisa share lebih dalam pengalaman kami ketika survive di kondisi pandemi. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih banyak Pak Arif atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat sekali. Jadi selanjutnya kita langsung aja dikasih tanya jawab untuk memperdalam bahasan-bahasan kita pada hari ini. Pertanyaannya mana aja Mas? Buat para hadirin bisa langsung tulis di live chat ya. Buat pertanyaan-pertanyaannya yang akan ditujukan kepada 3 narasumber kita. Yang pertama, mungkin saya bantu membacakan ya. Iya, sampai membacakan. Yang pertama yaitu dari Ibu Sati Maulina Dasmawati. Jadi pertanyaannya, untuk sekarang kan para pelaku UMKM bisa memanfaatkan digital marketing atau teknologi, apalagi saat PPKM ini. Bagaimana jika pelaku UMKM tersebut tidak bisa menggunakan teknologi digital? Nah ini mungkin bisa langsung jawab. Oke, next ya. Dari Bapak Rohim, pertanyaannya adalah, mohon berbagi kiat apa saja yang bisa dilakukan oleh UMKM agar bisa terus bertahan di era pandemi yang kita hadapi seperti saat ini. Selanjutnya yaitu dari Ibu Leni Saputri, yaitu sektor digital mungkin lebih mudah dipahami oleh para milenial. Namun sejauh ini digital yang baru mereka nikmati itu dibilang games. Sehingga ini belum menghasilkan profit bagi pengguna. Strategi apa yang perlu digunakan untuk para games bisa menikmati digital dalam bidang digital marketing sehingga dapat berdampak untuk perekonomian. Itu kan ada pilihan. Ini.
Ini filosofi. Kalau ini bukan filosofi. Oh, itu di sini berarti. Ayo, karena udah banyak. Udah banyak. Oh. Oh itu aja ditampilkan di sini. Mute. Oh iya. Oh sorry, ke mute suara saya Pak Moderator. Bisa saya bantu jawab pertanyaan-pertanyaannya? Oke. Halo, assalamualaikum Mbak Moderator. Iya, iya saya bisa membantu langsung menjawab ya Mbak ya. Ya, dari Bapak Ibu sekalian tadi yang tanya, mungkin saya bisa jawab secara experience saya, pengalaman saya aja langsung. Kenapa harus digital marketing? Memang eranya memang harus seperti itu dan ditanyakan lagi. Saya nggak bisa. Kalau kawan Bapak Ibu sekalian memang kondisinya menuntut kita untuk bisa Bapak Ibu sekalian. Sulit itu caranya untuk di umuran saya nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa ketika Bapak Ibu sekalian ada itikat dan effort tinggi untuk belajar untuk hal itu. Apalagi untuk survive di kondisi yang seperti ini. Melanjutkan pertanyaan yang kedua tadi. Jadi gini, langsung aja saya ilustrasikan pertanyaan-pertanyaan keresahan ini tentang masalah pandemi ini juga coba saya amati dan trial dengan tetangga saya gitu kan. Saya melihat gini, di tetangga saya itu ada yang survive di kondisi pandemi tetap jalan luar biasa, mungkin jadi inspirasi kawan-kawan yang notabene ibu-ibu atau mama yang dimana masih menganggapnya gaptek. Padahal menurut saya itu sudah nggak gaptek. Dan tadi caranya sebenarnya udah dinotiskan sama Pak Darwis ini kayak gitu. Contohnya langsung aja gini, tetangga saya itu jualan gorengan, baru buka. Ada gorengan, ada OT-OT, ada pisang goreng, ada cilok, ada sosis goreng, sesimpel itu. Baru buka, tapi kemudian dia memanfaatkan yang namanya WhatsApp gitu kan. Memanfaatkan WhatsApp di story, ke arah Pak Darwis tadi bisa di-share ke grup-grup RT RW segala macam. Bagus sekalian nih saya jualan nih kayak gitu, pisang goreng dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sudah menjadi aktivitas digital marketing. Di mana digitalnya itu adalah di dalam platform WhatsApp kayak gitu. Di platform WhatsApp itu Bapak Ibu bisa beraktivitas, berpromosi. Kayak gitu namanya. Ya Pak G, si Wayan Pak Pri. Mungkin saya lanjutkan ya, mohon maaf sedikit distract. Jadi kita bermanfaatkan itu sehingga jalan Bapak Ibu sekalian. Hanya ada yang beli 5.000, 3.000, 10.000. Coba bayangin, skupnya nggak usah kita ruwet-ruwet atau mikirannya secara digital marketing itu untuk awal untuk Bapak Ibu yang sekiranya merasanya gaptek, padahal sudah melek teknologi dengan WhatsApp sudah ngerti ini. Facebook kan udah ngerti, itu dimanfaatkan tinggal posting story, mempromosikan produknya, mengajak kawan-kawan cara online untuk membeli. Coba bayangin, kalau penjualannya untuk satu orang belanjanya 5.000 sampai 10.000 dalam buka gorengan tadi, katakanlah jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kondisi di dalam rumah jualannya. Kata Pak Darwis, kita bisa jualan tanpa harus bikin produk dulu. Fotonya di share, siapa nih yang mau pesan? Sudah pesan listingnya dibikin, katakanlah dalam sehari udah 50 orderan. Kalau 10.000 itu udah revenue-nya udah 500.000. Untuk kebutuhan sebuah satu keluarga, kalau ketika kita menjalankan usaha seperti itu, saya rasa itu adalah dapur kita udah kepul. Bahasanya kita orang-orang lapangan seperti itu. Kita nggak perlu untuk memikirkan sebuah produk-produk yang transformatif segala macam. Kita yang butuhkan adalah yang penting dapur kita ngepul. Caranya apa ya simpel-simpel seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan dari rumah, apa yang menjadi kebutuhan lingkungan sekeliling kita yang bisa kita jangkau, kita promosikan. Sesimpel itu, dan itu berjalan di sini. Memang ada bukti nyata yang sudah kita jalankan, termasuk saya gitu kan. Tapi ini ada contoh-contoh kecil seperti itu. Misalkan nih Bapak Ibu sekalian di daerahnya, saya bingung nih kayak gitu, udah gak ada kerjaan nih. Dari rumah kan bisa nih bikin
ini lagi-lagi contohnya kuliner misalnya kayak gitu, bikin sebuah jajanan pasar misalnya gitu, jajanan kecil-kecilan seperti itu dipromosikan online, dibuat dari rumah, diantar ke rumahnya masing-masing. Aku rasa itu adalah salah satu kita bisa survival di kondisi pandemi seperti ini. Kalau survive, kalau usaha saya udah mulai drop nih, kayak tadi yang saya jualan strawberry, saya baca di pertanyaan kayak gitu, gimana caranya? Ayo melek namanya data, ayo belajar di YouTube itu sudah luar biasa para guru-guru online kita mengajari secara gratis gimana caranya berjualan lewat Facebook, Instagram yang baik dan benar itu gimana. Ayo pelajari, bikin website sendiri dari rumah, belajar di YouTube. Semuanya bisa Bapak Ibu sekalian, itu bisa kita manfaatkan Bapak Ibu sekalian untuk jualan kayak gitu, mendorong kayak gitu. Coba dilihat tadi data-data yang sudah saya sajikan di kantor kami, cara-caranya tadi udah jelas banget. Malah itu kita tumbuh growth luar biasa. Sebulan kita bisa buka cabang minimal 1. Bisa kemarin itu 1 bulan 3 cabang kita buka kayak gitu. Jadi nggak ada kata yang nggak mungkin gitu loh. Nggak ada batasan umur untuk kita bilang gaptek. Gampang kalau kita mau pelajari Ibu sekalian. Ayo, let's go. Kita bisa menghadapi kondisi pandemi seperti ini. Bukan sulit, nggak ada yang sulit kalau kita berusaha. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih jawabannya Bapak Adi. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Yang pertama yaitu bagaimana cara promosi di toko online. Mungkin dari Bapak Ari terus dari Bapak Ari mungkin bisa termasuk ini sudah ikut marketplace tapi tidak ada yang beli, itu bagaimana Pak? Solusinya bagi para UMKM. Mungkin Pak Darwis mungkin bisa memberikan selain pandang masalah itu. Ya. Mungkin kalau sebelum saya gitu Pak. Saya panggil Andre aja. Oke. Oh gitu. Ya Pak. Ini kadang-kadang ada sebuah perilaku baru soalnya digital ini seperti barang mewah. Saya harus memahami bahwa kondisi digital ini hanya dunia aja yang sedikit agak lebih bagus, lebih efisien. Prosesnya sama. Misalnya kita jualan, ketika jualan gorengan tadi yang seperti Mas Ari sampaikan, goreng pisang. Ketika jualan goreng kita kan ada mouth to mouth ya, mulut ke mulut bahasa ininya lah. Jadi misalnya si Anu jualan di sana bagus, enak loh, nanti akan lama, akan banyak itu pengikutnya. Nah di digital sama juga. Nah kalau kita enak, bagus, kemasannya rapi, baik, pasti seorang pada happy. Contoh, kita sebut merek lah. Kita ambil Tokopedia. Misalnya Tokopedia mencari goreng pisang enak. Nah di situ orang bertempur apa? Bertempur foto. Kalau gorengnya enak, kelihatan rapi, bagus, pasti banyak penikmatnya. Nah kita kadang-kadang mengirimkan foto kepada platformnya ke apa itu yang jelek-jelek. Terus tidak ada yang harus lihat. Akhirnya apa? Orang tidak mau kasih tanda bintang kalau bahasa sosial medianya. Nah inilah ikhtiar kita bersama. Walaupun kita gorengan kita enak dan sebagainya, tapi tolonglah kemas foto yang baik untuk dijual. Itu paling penting. Itu cara promosi paling ideal. Nah manfaatkan peluang-peluang itu dengan cara yang baik. Sama, mulut ke mulut itu diganti dengan WhatsApp group, diviralkan. Gorengan pisang enak di Banjarnegara atau apa, pasti akan ramai nanti itu. Tapi kalau nggak enak akan ditinggalkan. Nah ini konsekuensi. Kalau bahasanya itu adalah ratunya itu adalah judulnya, ya. Kalau bahasa Inggrisnya queen of the candy. Rajanya itu adalah isinya. Jadi kalau goreng pisangnya enak, pasti orang dia akan jadi raja sehari waktu itu, akan dibeli. Tapi kalau nggak enak, ya akan ditinggalkan. Nah ini konsekuensi. Itu hukum ekonomi menurut saya. Tapi yang pasti, ayolah manfaatkan peluang digital ini untuk mempermudah promosi itu. Gitu, Mbak Iwana. Mas Arief. Luar biasa dari Pak Andre. Saya boleh nyambung langsung ini aja. Langsung nyambung aja biar lebih menarik dan interaktif terkait masalah di platform tadi gimana sih cara kita berpromosi di marketplace gitu ya.
Saya nggak begitu ada kapasitas di jualan marketplace, tapi malah saya membuat marketplace sendiri. Kalau dari saya seperti itu. Kalau ngomong secara marketplace besar, kita numpang di sirip hiunya, anggap hiunya itu adalah si marketplace-nya itu, kita ada numpang di sana untuk berjualan di sana. Kenapa kok saya nggak laku? Itu soal masalah jawaban teknis. Kalau saya rasa Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu perlu untuk belajar secara teknis. Lagi-lagi dikembalikan lagi di YouTube banyak sekali yang mengajarkan akan hal itu. Tapi yang di sini yang bisa saya nambahi dari Pak Andri sendiri itu adalah sangat benar sekali. Kembali ke konsep dasar kita UMKM membangun sebuah bisnis atau membangun sebuah usaha. Kalau konsep saya itu ada dua. Yang pertama yang harus kita bangun menurut dari saya sendiri itu mencakup sampai di titik 70% itu adalah rational benefit. Rational benefit, maksudnya apa rational benefit? Kuasai betul produk kita itu yang dirasakan manfaatnya secara rasional. Seperti yang Pak Ade tadi bilang kayak gitu loh. Pisang gorengnya kita harus kita riset dulu, betul-betul riset kalau pisang goreng kita layak untuk dikonsumsi. Gitu. Kalau kita mau tumbuh dan growth di pandemi, selain kita melek digital, tetap dikembalikan konsep dasar adalah kawan-kawan semuanya kalau sekalian harus gimana menguasai betul yang namanya rasional benefit atau manfaat secara real yang akan diterima oleh konsumen kita. Kayak gitu. Ketika produk pisang goreng kita sudah enak, disentuh dengan strategi marketing sedikit. Contoh aja dengan grup WA, story WA, apalagi kata Pak Ade tadi dihubung dengan picture engagement. Maaf, peserta mungkin yang suaranya bisa dibuka. Oke. Jadi gitu, Bapak sekalian, tetap kembali ke konsep dasar itu adalah rasional benefitnya atau manfaat real yang diterima konsumen dipastikan oke dulu, jangan asal tiba-tiba jualan kayak gitu sih. Itu kalau kita pastikan sudah oke, gitu. Kalau kita pastikan sudah oke, mantap, disentuh dengan 30% kita belajar sedikit gimana sih promosi online, fotonya yang menarik, videonya yang menarik, gak harus jago editing, yang minimal jelas. Dikembalikan ke kita, lihat foto itu terlihat kita pengen gitu loh, lihat foto sama videonya seperti itu sih, itu akan jalan. Mungkin itu yang bisa saya berikan paparan. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Saya mungkin memperjelas pertanyaan ini Mas Arif. Iya Pak. Pertanyaannya yang katakan begini, dia sudah jual, sudah menawarkan tapi tidak laku. Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan, di balik pertanyaan ini ada satu pertanyaan, bagaimana cara membaca pasar? Kalau mereka harus melakukan riset, itu kan kemampuannya juga rendah. Adakah tersedia data-data yang memungkinkan jadi akses melalui online ruang-ruang pasar itu? Karena saya pernah tahu dengar itu bahwa ada bulan-bulan di mana pada bulan ini biasanya barang-barang lain ini yang laku, pada bulan ini mana yang laku. Nah, ini kan harus reseller, karena reseller tidak gampang pindah. Tapi kalau dia memproduk, ini kan harus memiliki pemahaman tentang pasar. Gimana? Ya, kalau saya terkait masalah itu, Pak Taufik, sebenarnya hal yang sangat mendasar dan menurut saya simpel. Misalkan nih, saya jualan baju, bisa dikatakan seperti itu Pak ya tadi kan, dari pertanyaan dibalik pertanyaan. Kita harus memahami betul bahwasannya orang mempunyai kebutuhan baju ini, saya bicara dasar dulu. Kebutuhan baju ini dikala apa? Bisa ada banyak macam faktornya gitu. Bisa karena ada kebutuhan, ada yang faktor gaya lifestyle. Contoh dengan ketika kita kerjasama dengan selebgram, artis segala macam, itu memunculkan di sektor lifestyle. Atau sebenarnya kita nggak butuh, tapi dengan adanya influencer, si produk ini tadi dari pertanyaan di balik pertanyaan tadi itu memunculkan kebutuhan dengan lifestyle, akhirnya butuh kayak gitu. Diiming-imingi bekerja sama, ada narasinya, apa yang dinarasikan.
Itu bisa dengan cara seperti itu Pak Taufik. Yang pertama untuk si Bapak Ibu penanya tadi. Yang pertama kita harus membaca yang namanya kebutuhan. Kebutuhan baju ini tinggi-tingginya ketika apa? Baju apa dulu segmennya? Baju sekolah kah atau baju umum kah atau baju untuk lebaran kah? Kalau rata-rata kalau di pasar Indonesia, kalau kita baca masalah kebutuhan baju, rata-rata itu adalah di mana kita melihat adalah ketika ada momen lebaran kayak gitu. Itu tinggi-tingginya sales di orang-orang tekstil, konveksi lain sebagainya. Kita membaca akan data itu. Mungkin selaku pelaku usaha nanti harus dituntut lebih seni kreatif melihat data itu, angle-nya mau gimana, mau jualan di menciptakan demand atau menciptakan kebutuhan dengan cara influencer tadi, atau kita membaca di kebutuhan-kebutuhannya kayak gitu. Kebutuhan pasar sekarang itu apa? Kalau membaca kebutuhan menjawab pertanyaan Pak Taufik yang bisa diakses online itu gimana sih caranya? Itu bisa Bapak Ibu sekalian coba belajar namanya Google Analytics. Dibuka itu di Google, diketik Google Analytics, nanti dipelajari. Kalau nggak bisa untuk teknisnya di YouTube lagi-lagi diajarkan untuk teknisnya. Google Analytics akan menyajikan data orang surfing atau berselancar di platform apa namanya Google itu mencari kebutuhan katakanlah tadi baju koko misalkan gitu. Dalam 1 tahun terakhir bulan ini ada berapa aja dari demografi mana, katakanlah Jawa Tengah, dari Purbalingga, atau dari Jakarta, atau dari Banyuwangi, dari Bali, itu semuanya tersaji Pak Taufik di dalam Google Analytics itu. Kalau diketik baju koko misalkan kayak gitu, dibandingkan dengan seragam sekolah itu nanti akan dibandingkan datanya secara otomatis dengan orang didasarkan dari apa? Orang ketik di Google mencari produk itu gimana? Itu tersaji semuanya sehingga sebenarnya kalau jawab secara korek data itu tadi Pak Taufik itu bisa digunakan Google Analytics itu sehingga distrategikan, diformulakan di dalam marketplace itu juga bisa. Gitu Pak. Kalau untuk saya tambahin lagi, ini lebih ke teknis strategi digital marketing sih Pak. Untuk kita sebagai praktisi itu biasanya gini, kita biasanya adalah menggunakan akun Instagram kita atau Facebook kita kan sering nih. Sekarang algoritmanya udah berubah 5 kali postingan, 1 kali iklan. Coba itu dihitung, biasanya gitu rasionya. 5 sampai 7 postingan baru ada iklan. Dari sana teman-teman bisa memanfaatkan iklan-iklan yang bertebaran di dalam Facebook maupun Instagram ataupun YouTube itu seperti Pak Andri tadi bilang bahwasannya akan menyajikan sesuai dengan sering yang kita klik. Nah, misalkan usaha kita di bidang baju tadi, baju koko. Coba sering lihat iklan-iklan di sisi baju koko. Itu akan kita disajikan secara algoritma. Itu akan orang-orang yang iklan di baju-baju koko modelnya apa, harganya berapa, segala macam. Kita akan secara tersendiri akan ditembak sama kompetitor-kompetitornya kita. Selaku pelaku usaha, kita akan bisa melihat data itu, memformulasikan itu. Harusnya kita itu angle-nya gimana? Kan banyak faktor. Kenapa kok produk kita nggak laku? Bisa jadi barangnya kita nggak dibutuhkan karena nggak sesuai dengan pasar. Bisa jadi barangnya kita itu dibutuhkan, tapi kita nggak promosi kepada orang yang membutuhkan. Gitu Pak. Kita promosi baju koko, tapi promosinya kepada anak-anak kecil. Misalkan followernya kita di Facebook, di WhatsAppnya kita kan nggak nyambung itu seperti itu. Makanya kita harus menganalisa lebih dalam. Kalau arahan dari saya seperti itu gitu. Contoh ketika saya langsung aja biar contohnya real gitu. Ketika saya jualan minuman kekinian boba seperti ini, itu gitu kan. Siapa sih yang beli di minuman kita gitu loh. Notabene 90% yang beli di kita itu adalah kaum hawa kayak gitu. Para wanita yang beli. Wanitanya umur berapa saja gitu. Yang rata-rata adalah remaja 30 tahun ke bawah. Juga ada di 30 sampai 40 juga ada. Data itu harus kita cari sehingga kita tahu angle promosinya di dalam WhatsApp itu gimana, di dalam Instagram Story gimana, di feed Instagram itu bagaimana, kemudian kita iklannya bagaimana. Karena penting banget nih kita bisa iklan dengan tujuan tadi gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab beberapa hal teknis yang pernah saya lakukan menggunakan Google Analytics, memanfaatkan dengan iklan gitu lewat di Facebook, Instagram untuk bisa kita lebih cepat kita untuk mempromosikan barang kita tepat sasaran kayak gitu. Mungkin itu Pak Taufik yang bisa saya sharingkan pengalaman saya. Terima kasih banyak. Selanjutnya ini masih ada juga yang tentang bagaimana sih Pak pelaku UMKM itu terbilang sih kurang gitu ya. Terus gimana kalau pelaku UMKM masih takut dengan
Mohon maaf, mute ya. Bagaimana? Saya sedih rasanya infrastruktur yang begitu canggih dibangun oleh Pak Visi Presiden yang langsung didorong oleh Mas Taufik di Komisi 1 DPR disia-siakan begitu saja. Kenapa saya selalu bilang kepada teman-teman Bapak Ibu semua, tadi dilihat di awal, bayangkan 64 juta UMKM kolaps menjadi 34 juta ketika pandemi. Karena apa? Karena tidak mau hijrah ke digital. Jadi main-main tutup aja gitu. Bayangkan kalau misalnya pedagang-pedagang ini yang sudah laku, ya, sudah dibeli oleh begitu banyak orang, ada pelanggan yang tetap, kemudian ketika nggak bisa keluar rumah, orang nggak bisa ngapain, tapi di digital ada, otomatis dia akan tetap memesan hal yang sama, produk yang sama, konsumernya ada kok, gitu. Tetapi karena nggak kuat, ya udahlah, tunggu aja kondisi kondusif, kita tetap lapak kaki 5 atau UMKM biasa aja, nggak usah pakai digital. Akhirnya apa? Tergerus 34 juta akhirnya tinggal. Sehingga apa? Banyak orang berpikir lebih baik dan lebih cerdas, akhirnya hijrah. 21% orang mau biar transfer digital. Akhirnya apa? Itu yang jadi bertahan. Nah, permasalahan di kita ini kan mau memulai itu yang susah. Ini apa saya gaptek dan sebagainya, gagap teknologi. Kalau digital kan nggak perlu gagap teknologi. Yang harus dikemas hari ini hanya dipindahkan ke digital. Ya kalau kita pakai pasar biasanya tradisional berubah jadi pasar digital. Jadi jangan kaget, banyak sekarang muncul orang-orang dalam tanda kutip pembeli sayur-sayur, kemudian dibikinlah sayur itu namanya sayur box misalnya, atau sayur apa. Dijual karena sayuran dari Bapak Ibu semua. Tapi karena seandainya sayur Bapak Ibu langsung didaftarkan, menurut saya orang langsung ke Bapak Ibu. Kan begitu. Nah ini yang harus kita perjuangkan. Sekarang pengetahuan nggak perlu para ahli langsung. Kalau bingung, tadi Mas Ari sampaikan, kita buka YouTube cara mempromosikan atau mengemas produk-produk. Di YouTube ada semua, di Google ada semua. Nah tetapi pertanyaan dalam hati, mau nggak kita hijrah ke digital? Tapi kalau nggak mau, ibaratnya bukan zaman saya. Loh, hari ini aja kita nggak kepikiran ya, ada yang di dapur, ada yang di warung, nggak zaman kita gini. Kalau dulu harusnya baik, posisinya harus dalam suatu forum, ada tempat seminar. Hari ini kan enggak. Di mana-mana Bapak Ibu bisa lakukan, dan seperti ini pun bisa jualan, kan begitu. Seperti yang saya bilang tadi, di WhatsApp group aja bisa jualan. Bapak Ibu jual rambutannya baru dipetik pohon, begini, masih fresh, liatin fotonya. Oh ya, saya pesan sekilo dong, di WhatsApp group aja juga. Apalagi misalnya di Facebook, apalagi kalau misalnya di kondisi-kondisi yang GoFood kalau misalnya gambar bagus itu keluar gambar yang bagus. Wah, ini menarik ini. Akhirnya apa? Menjadi sesuatu perilaku baru. Intinya harus dimulai dari hati yang lapang, bahwa kita ikhlas untuk hijrah ke digital. Sehingga membuat kita mempermudah hidup. Kan saya bilang tadi, goreng pisang selama ini dimasak, kemudian dijual di gerobak, laku nggak laku ya terpaksa, kalau sisanya kita makan keluarga. Hari ini kita jualan, tiba-tiba orang pesan, baru kita goreng, bisa kita lakukan, efisien begitu. Gitu loh Pak Iwan. Betul.